Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami. Sebelum pada pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delta Dwi Ayu Safitri, NIM T 2019-12-18. Di sini, saya akan membahas tentang subbab yang pertama, yakni pengertian fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang berarti aktif. Maka, fi'il ma'lum adalah atau bisa diartikan sebagai kata kerja aktif. Fi'il ini sama seperti kata kerja aktif di dalam bahasa Indonesia, yaitu biasanya didahului oleh kata imbuhan me. Namun, bedanya, jika di dalam bahasa Indonesia, biasanya kata kerja aktif susunan katanya adalah SPO atau subjek, predikat, objek, maka di dalam bahasa Arab susunannya adalah kata kerja terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pelaku atau subjeknya. Fi'il ma'lum dapat diketahui dari cara melafadzkannya, yaitu dengan tidak mengikutkan pada kaidah majhul. Fi'il ma'lum selalu membutuhkan fa'il. Contoh di dalam Al-Quran, surat Yasin yang menggunakan struktur verba preposisi fi'il ma'lum ditemukan sebanyak 38 verba. Salah satu contohnya yaitu pada ayat ke-15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Yang artinya, Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah berdusta. Lafaz anzala yang artinya menurunkan merupakan contoh fi'il ma'lum karena setelah lafaz anzala terdapat objek yang dituju, yakni lafaz syai'in yang artinya sesuatu apapun, yakni menurunkan wahyu yang para utusan Allah akui, yang terdapat pada ayat sebelumnya. Dan fi'il ma'lum selalu membutuhkan fa'il. Di dalam ayat Al-Quran ini, fa'ilnya adalah Ar-Rahman. Selanjutnya adalah fi'il majhul. Fi'il majhul di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata kerja yang berimbuhan di, atau bisa bermakna pasif. Dengan pola ini, maka secara otomatis pelaku pada kata kerja tidak dibutuhkan lagi. Kata kerja pasif atau fi'il majhul terdiri atas kata kerja yang membutuhkan objek atau fi'il muta'addi. Secara umum, fi'il majhul berasal dari fi'il ma'lum yang dirubah menjadi majhul. Fi'il majhul dapat diketahui dari cara melafadzkannya, yaitu dengan diikutkan pada kaidah majhul. Fi'il majhul selalu membutuhkan naib al-fa'il. Adapun kaidah majhul terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, madli mujarad. Disebut dengan madli mujarad karena didomahkan huruf awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhirnya. Seperti contoh, naswara artinya telah menolong menjadi nuswiro yang artinya telah ditolong. Yang kedua adalah madli mazid. Disebut dengan madli mazid karena didomahkan setiap huruf yang berharokat dan dikasrah sebelum huruf akhirnya. Seperti contoh, istaghfara yang artinya telah memintakan ampun menjadi astaghfira yang artinya telah dimintakan ampun. Yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Disebut dengan fi'il mudhari' karena didomahkan huruf awalnya dan difathah sebelum huruf akhirnya. Kaidah majhul untuk fi'il mudhari' ini dapat digunakan untuk fi'il mujarad dan fi'il mazid. Seperti contoh yang pertama adalah fi'il mujarad. Yang suruh yang artinya sedang atau akan menolong menjadi yung suaru yang artinya telah atau akan ditolong. Yang kedua adalah fi'il mazid. Yastaghfira yang artinya sedang atau akan memintakan ampun menjadi
yustaghfira, yang artinya telah atau akan dimintakan ampun. Berikut adalah tabel tentang kaidah majhul. Adapun contoh dari fi'il majhul yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Yasin yang menggunakan struktur verba preposisi fi'il majhul, ditemukan sebanyak 2 verba. Salah satu contohnya yaitu pada ayat ke-51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, yang artinya sangkakala pun ditiup dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Lafaz nufikha yang artinya telah ditiup merupakan contoh fi'il majhul madhi mujarrad karena didomah huruf awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhirnya, dan naibul fa'ilnya adalah fis-suri. Kata yang menjadi fa'il dalam fi'il majhul adalah maf'ul bih, yang selanjutnya disebut naibul fa'il atau pengganti fa'il. Hukumnya sama dengan fa'il, yaitu rafa. Seperti contoh, anzalallahul ma'a menjadi unzilallahul ma'u. Doraf dan jar juga bisa menjadi naibul fa'il. Contoh, fa'akhtulifa fihi menjadi naibul fa'il. Begitulah penjelasan pada subbab pertama. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Karmila, NIM T2019-1248. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang fi'il lazim muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia, biasa kita kenal dengan kata kerja intransitif. Contohnya yaitu jalasa at-thalibun. Jalasa itu artinya fi'il lazim, at-thalibun fa'il atau pelaku, yang artinya siswa itu duduk. Sangat jelas tentunya contoh fi'il lazim di atas, ia sama sekali tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih untuk menjadi kalimat sempurna, dan memahamkan fi'il lazim hanya membutuhkan maf'ul bih atau objek. Yang kedua yaitu pembagian fi'il lazim. Berikut ini adalah ciri-ciri atau fi'il yang sudah dipastikan termasuk fi'il lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Yang pertama yaitu fi'il yang menunjukkan arti sifat. Contohnya, saja'a berani, jabuna takut, hasanu baik, kobaha jelek. Yang kedua, fi'il yang menunjukkan arti ukuran. Contohnya, tola panjang, kosoro pendek. 3. Fi'il yang menunjukkan arti kebersihan. Contohnya, toharo suci, naudufa bersih. 4. Fi'il yang menunjukkan arti kotor. Contohnya, wasiho kotor, danisa kotor, kodiro tercemar. Yang kelima, fi'il yang menunjukkan arti keadaan yang tidak termasuk gerakan. Contohnya, marido sakit, kasila malas, nasyito rajin, fariha gembira, hazina sedih, syabi'a kenyang, atisya lapar. 6. Fi'il yang menunjukkan arti warna. Contohnya, ihmarro memerah, iswadda menghitam, ihdorro menghijau, iyado memutih, isfarro menguning, izroko membiru. 7. Fi'il yang mengikuti wazan fa'il. Contohnya, hasanu baik, syaju'a berani, syarufa mulia, karuma mulia, jamalu indah atau baik. 8. Fi'il yang mengikuti wazan infa'ala. Contohnya,
Inkasaro, pecah. Inhatoma, hancur. Intolako, pergi. Yang kesembilan, fiil yang mengikuti wajan. Contohnya, ihmarro, memerah. Iswadda, menghitam. Ihdorro, menghijau. Iyado, memutih. Selanjutnya yaitu fiil muta'addi. Fiil muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan kata kerja transitif. Contohnya yaitu fataha ar-rajulu al-baba. Fataha itu fiil muta'addi, ar-rijalu fa'il atau pelaku, al-babun maf'ul bih atau objek, yang artinya lelaki itu membuka pintu. Berbeda dengan fiil lazim, fiil muta'addi ini sangat membutuhkan maf'ul bih atau objek agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Terlihat dari contoh di atas, jika kalimat di atas hanya tersusun dari kata kerja dan subjek saja, contoh fataha ar-rajula, lelaki itu membuka, maka akan ada pertanyaan, apa yang dibuka? Karena kalimat itu masih belum sempurna, dikarenakan kata kerja membuka termasuk kata kerja transitif atau fiil muta'addi yang sangat membutuhkan objek. Maka yang benar adalah fataha ar-rajulul baba, lelaki itu membuka pintu. Adapun ciri-ciri dari fiil muta'addi adalah yang dapat disambung dengan hak domir yang merujuk kepada maf'ul bih. Contoh, ijtahada itu fi'il lazim, at-talibu fa'il, fa'akromahu fi'il muta'addi, hak domir yang merujuk ke at-talibun. Menjadi ciri-ciri bahwa fi'il akromahu adalah fi'il muta'addi. Al-ustad itu fa'il, yang artinya siswa itu bersungguh-sungguh, maka guru itu memuliakannya. Dari contoh di atas, tentunya sudah cukup rinci dan dapat diketahui bahwa hak domir pada contoh di atas adalah menjadi ciri bahwa fi'il akroma merupakan fi'il muta'addi karena ia membutuhkan objek. Adapun hak domir yang merujuk kepada masdar dan dorof, maka hak domir yang merujuk pada masdar dan dorof bukan termasuk tanda dan fi'il muta'addi. Contoh, hak domir yang merujuk kepada masdar, dorobu dorobtuh, pukulan yang saya pukul. Hak domir yang merujuk kepada dorof, yaumul jum'ati zurtuh, hari Jumat yang sudah kulalui. Selanjutnya yaitu ciri-ciri fi'il muta'addi. Untuk mengetahui bahwa sebuah fi'il termasuk fi'il muta'addi dapat diketahui dari arti yang dimiliki. Ketika arti yang dimiliki fi'il tersebut dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut sebagai fi'il muta'addi. Contoh, syaroha berarti menjelaskan. Kata menjelaskan dapat dipasifkan menjadi dijelaskan. Selanjutnya yaitu pembagian fi'il muta'addi. Ada 3 macam, yaitu 1. Membutuhkan 1 maf'ul bih. Contohnya, yaqra'u Muhammad al-Qur'an. Yang kedua, membutuhkan 2 maf'ul bih. Contoh, a'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Yang ketiga, membutuhkan 3 maf'ul bih. A'lamu Muhammad sayyidan al-amro wadihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulis, IMT 2019-1202. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il mabni. Fi'il mabni adalah fi'il yang harokatnya atau huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. Contohnya, dorobah. Lafaz disebut sebagai fi'il mabni sehingga harokat huruf akhirnya tidak dapat diubah-ubah meskipun dimasuki amil. Amil adalah sesuatu yang memaksa kalimat yang dimasukinya untuk tunduk pada kemauannya. Sedangkan ma'mul adalah kalimat yang dipaksa oleh amil
untuk tunduk pada kemauannya. Adapun macam-macam fi'il mabni yaitu fi'il madi. Semua fi'il madi adalah mabni. Macam-macamnya, yang pertama mabni fathah apabila tidak bersambung dengan sesuatu. Contoh qatala apabila bersambung dengan alif musanna. Contohnya qatala. Apabila bersambung dengan tak taknis, contohnya qatalat, qatalata. Yang kedua mabni dhammah apabila bersambung dengan wawu jamak, contohnya qatalu. Yang ketiga yakni mabni sukun apabila bersambung dengan tak fa'il, contohnya qataltah, qataltuma, qataltum atau qatalti. Apabila bersambung dengan nun niswah, contohnya qatalna. Apabila bersambung dengan nun fa'il, contohnya qatalna. Fi'il untuk yang fi'il mudhari' yang mabni hanya dua saja. Yang pertama mabni sukun apabila disambung nun niswah, contoh yaktulna, taktulna. Yang kedua mabni fathah apabila disambung dengan nun taukid, contohnya yaktulanna. Yaktulanna. Untuk yang fi'il amar ini semuanya mabni. Macam-macamnya ialah yang pertama mabni sukun apabila akhirnya bukan huruf ilat. Contoh uktul apabila akhirnya bukan huruf ilat, uktul. Apabila disambung dengan nun niswah, contohnya uktulna. Uktulna. Itu yang kedua yakni mabni membuang nun apabila disambung alif musanna, contohnya uktula. Apabila disambung dengan wawu jamak, contohnya uktulu. Apabila disambung dengan ya mukhatabah, contohnya uktuli. Itu yang ketiga yakni mabni membuang huruf ilat. Contoh apabila akhirnya huruf ilat, utlu, ikdi, irdi. Utlu, ikdi, irdi. Itu yang keempat yakni mabni fathah apabila disambung dengan nun taukid, contohnya uktulanna, uktulanna. Untuk contoh yang ada di dalam ayat suci Al-Quran yakni terkandung dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 14 yang berbunyi an kana dza malin wa banina. Lafaz an kana merupakan contoh fi'il mabni karena lafaz kana merupakan fi'il madri yang jika kemasukan huruf an maka tidak akan berubah karena semua fi'il madi hukumnya mabni. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etisha Inarosa, NIM T20191233. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab yaitu fi'il yang harokat huruf terakhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan amil yang dimasukinya. Fi'il mu'rab hanya terbatas pada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid atau nun niswah. Contohnya ya'lamu.
dibaca rofa ketika tidak bertemu dengan amil nasab atau amil jazm. Ya'lamu ketika bertemu dengan amil nasab maka dibaca nasab atau fathah. Contohnya ayya'lama. Ya'lamu ketika bertemu dengan amil jazm maka dibaca jazm atau sukun. Contohnya lam ya'lam. Selanjutnya fi'il mudhari' yang diakhiri alif nun, ya nun atau wawu nun itu disebut dengan af'alul khamsah. Rofa'nya memakai tetapnya nun, nasab dan jazmnya nunnya dibuang. Contohnya tarumina dibaca rofa karena tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm, maka tetap menjadi tarumina. Tarumina jika bertemu dengan amil nasab atau amil jazm maka nunnya dibuang. Contohnya tarumina bertemu dengan amil nasab li menjadi li tarumi. Khusus fi'il mudhari' yang diakhiri wawu nun, maka ketika bertemu dengan amil nasab atau amil jazm, nunnya dibuang diganti dengan alif. Contohnya taf'aluna dibaca rofa karena tidak bertemu dengan amil nasab atau amil jazm, maka tetap menjadi taf'aluna. Jika taf'aluna bertemu dengan amil nasab atau amil jazm, maka nunnya dibuang diganti alif. Contohnya taf'aluna bertemu dengan amil nasab lan, maka menjadi lan taf'alu.